Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, khususnya keluarga GPD Sion yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kita masih beribadah di rumah. Puji Tuhan, suatu kesempatan untuk kita boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir melawat kita, Tuhan hadir memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus namamu indah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah
seluruh seluruh kehidupan kami. Layakkan dan kepadamu, untuk kami boleh menghampiri Engkau Allah yang bukan emas berapapkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Sekali lagi yang ku mau, Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas berapapkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. yang terbaik. Yang terbaik di dalam hidupku. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Glory Engkau bagi segalanya Bapa. dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami beribadah kepadamu bersama umat-umatmu yang ada di rumah saat ini. Mereka sudah bersama-sama untuk masuk di dalam ruang kudus Tuhan, ruang maha kudus Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami, memberkati kami, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Kau kebenaran. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
segala pujian kemuliaan hanya bagimu. Janji-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima Kita kasih. nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah janjinya Yesus dinyatakan. Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Mari pujikan Bapak Ibu yang ada di rumah. memberikanku Menyembah, memuji. hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Perlu anugerah-Mu. perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu Nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Buat kami mengerti Amin. akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menghidupi Haleluya. firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami Haleluya. semua, bahkan urapi jemaat-Mu yang Haleluya. ada di rumah yang saat ini beribadah kepadamu Haleluya. Tuhan. Dan kami percaya mereka yang saat ini beribadah diberkati Amin. oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, Haleluya. ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, Elohim. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Allah adalah kebenaran. Nah, ini adalah merupakan doa Tuhan Yesus yang berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ada dua pribadi yang bertolak belakang, yaitu iblis dan Yesus Kristus. Nah, iblis tidak suka kebenaran. Ya, iblis tidak suka kebenaran karena dia adalah bapa pendusta. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Jadi sama sekali tidak ada kebenaran di dalam diri iblis. Sementara Yesus berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti kebenaran? Kamu tidak mengerti bahasaku atau bahasa Yesus pada saat, sebab kamu tidak dapat menangkap firman Tuhan atau menangkap firman Allah. Di dalam Yohanes 8 ayat 43, ya, ini dinyatakan oleh Yesus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya,
rajin beribadah, puji Tuhan, saya senang jemaat rajin beribadah. Tetapi tidak menjamin bahwa mereka itu paham firman Tuhan atau menghayati firman Tuhan dalam hidupnya. Hanya sekedar ya mungkin dia ikut kegiatan rutinitas, ya rutinitas dalam hidupnya. Nah itu sebabnya mari kita mengerti kebenaran ya dalam hidup kita, bahwa di saat kita pun mau dekat dengan Tuhan, mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, salah satunya tadi kita beribadah kepada Tuhan, ternyata iblis tidak tinggal diam. Dia mau memperdaya umat manusia, dia mau memperdaya umat-umat Tuhan supaya tidak mengerti kebenaran, tidak menghidupi kebenaran, tidak melakukan kebenaran dalam hidupnya. Nah terkadang di dalam ibadah atau kebaktian, ya di gereja-gereja kita baru selesai firman Tuhan, tetapi ditanya firman Tuhan apa tadi ya? Ya sudah lupa, ya sudah lupa karena iblis tidak tinggal diam, berusaha mengalihkan perhatianmu, konsentrasi kita, memperdaya kita dengan cara-caranya yang licik, ya licik dan tidak mengerti kebenaran. Nah itu sebabnya kalau kita baca dalam Lukas pasal 8 di situ ada orang, tanah hati orang itu seperti di pinggir jalan, ada yang berbatu-batu, ada yang disemak duri, ya, dan ada tanah yang baik. Nah itu sebabnya tergantung daripada kehidupan kita, tanah hati kita mau siap untuk bertemu dengan Tuhan, siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah tapi saya percaya bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, jemaat Tuhan adalah jemaat yang merindukan firman Tuhan, yang mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus mau belajar, ya. Kita harus belajar terus-menerus dalam kehidupan ini. Mau diajar oleh firman Tuhan, mau ditegur oleh firman Tuhan, mau diarahkan oleh firman Tuhan, dan kita menjadikan firman Tuhan, dikatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya kalau kita menjadikan firman Tuhan menjadi patokan hidup kita, menjadi jalan hidup kita, artinya kita menghidupi dalam kehidupan dan menjadikan firman Tuhan menjadi pelita yang artinya menerangi hati kita, menerangi perjalanan hidup kita. Sekalipun di depan kita ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kita harus hadapi dalam hidup ini, tetapi firman Tuhan selalu menerangi hatimu, firman Tuhan selalu menerangi hatiku, sehingga kita mengerti yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan ini merupakan satu doa Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu Yesus disalibkan, kelihatannya Yesus kalah, kelihatannya, ya. Dan juga kelihatannya pengikut Yesus Kristus kabur pada saat itu. Kita melihat bahwa Petrus saja waktu ditanya sama perempuan, ya, perempuan, apakah kamu salah seorang dari dia? Petrus katakan sampai menyangkal-nyangkal pada saat itu. Tetapi satu sisi kita melihat bahwa dengan penyalibannya, dengan Yesus disalibkan, artinya semua dosa umat manusia, ya, yang dikatakan upah dosa adalah maut, adalah menjadi diampuni atau ditebus, ya, ditebus, ya, ditebus. Nah itu sebabnya pada akhirnya setelah Yesus sudah mati di kayu salib, pada saat itu dosamu dan dosaku diampuni. Dan saya percaya ini iblis tidak senang, ya, iblis tidak senang dengan hal ini. Dan itu sebabnya iblis mau membawa kepada kita, mau mempengaruhi kita, mau memperdaya kita, mau mendustai kita, karena dia dikatakan adalah bapa pendusta. Nah itu sebabnya kalau engkau melihat dalam hidupmu engkau sering berdusta, jangan-jangan engkau dipengaruhi, diperdaya oleh iblis dalam kehidupanmu. Mulai saat ini, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Katakan kepada dirimu, hai
Hai kamu diriku, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakanlah ya di atas ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu Yesus sudah disalibkan, semua dosa kita, ya, dosa tangan kita, ya, waktu di tangannya Yesus dipakukan di kayu salib, ya, dipakaikan mahkota duri, ya, bahkan sampai lambungnya ditombak, keluar darah dan air. Itu menandakan bahwa seringkali kita menyimpan kesalahan orang lain, seringkali kita diperdaya oleh iblis supaya kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tetapi Yesus katakan, firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, aku akan menjauhkan segala dosamu atau pelanggaranmu. Tidak ingat-ingat lagi. Nah demikian juga kalau kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, artinya kita tidak ingat lagi. Jangan kita sebut-sebut lagi. Sehingga apa? Iblis tidak menuntut lagi kepada kita. Ya, hapuskan dari memori hidupmu kesalahanmu, kesalahan orang lain, apa yang engkau perbuat, dan mulai katakan, aku akan mengarahkan pandanganku ke depan. Yang mau hidup, menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu sebabnya waktu Yesus sudah disalibkan, waktu Yesus sudah disalib dan dia mati pada saat itu, sekaligus umat manusia ditebus dan sakit penyakit disembuhkan, baik secara jasmani dan rohani disembuhkan. Karena ada orang yang memang sakit secara rohani dan kadang mempengaruhi kepada keadaan jasmani seseorang. Nah itu sebabnya hari ini mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah selanjutnya yang ketiga, ya, yang ketiga, kalau kita belajar firman Allah berarti kita sedang mempelajari kebenaran. Nah saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah kita pelajari terus dan kita mau menghidupi, belajar menghidupi dalam kehidupan kita. Ya, karena hanya satu yang tidak pernah berubah di dunia ini, firman Tuhan. Firman Allah tidak pernah berubah. Ya, orang di dunia ini bisa berubah-ubah cara berpikirnya. Ya, hari ini dia bisa berbicara A, besok B, lusa berbeda lagi. Nah itu sebabnya sesuatu hal yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan. Dan kita harus pelajari terus, hidupi terus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Nah ini suatu pembelajaran kalau orang dunia katakan, wah ini tidak bisa kalau seperti ini. Tetapi Tuhan mau memberikan suatu pembelajaran kepada kita bahwa kita itu mengalah, ya, tidak perlu berdebat. Mengalah artinya orang yang mengalah itu belum tentu dia adalah orang yang kalah, tetapi sebenarnya adalah orang yang menang. Contohnya dikatakan kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan, artinya kita berbuat baik. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kalau kejahatan ketemu kejahatan tambah jahat. Tetapi kalau kejahatan dipertemukan dengan kebaikan, kejahatan itu akan kalah pada akhirnya. Ya, kalah pada akhirnya. Nah, itu sebabnya apapun keadaanmu saat ini, terus belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau difitnah, sekalipun engkau dihina, diolok. Ya. Dihina, diolok, tetapi terus memberkati, teruslah mengampuni, teruslah mendoakan. Hanya firman Tuhan itu yang mengatakan, Yesus katakan, doakanlah musuhmu, doakan yang memfitnahmu, doakanlah yang mengolokmu, doakan dia supaya Tuhan ubah, supaya dia menjadi manusia yang terus belajar firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Nah itu sebabnya, ya, menjadi anak Tuhan atau orang Kristen, kita mau, ya, menang dalam kehidupan ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan harap kalau engkau mau menang terus mau keluar daripada firman Tuhan.
Seperti tadi saya katakan, orang jahat kepadamu terus engkau balas berbuat jahat, tambah jahat. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini firman Tuhan, dan pasti firman Tuhan itu ya dan amin. Maka rahasia kehidupan dalam kekristenan adalah jalan untuk naik, yaitu harus rendah hati. Wah, luar biasa. Rendah hati. Tidak boleh kita meninggikan diri. Tidak boleh kita meninggikan diri. Tidak boleh kita sombong. Karena kalau kita sombong, lawan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Orang yang congkak, orang yang angkuh, lawannya adalah Tuhan sendiri. Nah, apakah kita mau bisa melawan Tuhan? Tentunya tidak bisa. Nah, itu sebabnya mari kita rendah hati, lemah lembut. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi satu figur yang kita harus teladani dalam hidup ini. Waktu dia disalib, ya, diolok, difitnah, dia katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan inilah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan kalau kita hidupi, kalau kita lakukan dalam hidup ini, saya percaya akan berdampak kepada kehidupanmu. Engkau diberkati, engkau tidak akan kalah dalam menghadapi masalah, tapi engkau pasti menang. Karena kemenangan itu diberikan kepadamu oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus hanya membela sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Dia akan meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, yang keempat, orang sombong akan hancur kalau kita tidak bersedia merendahkan diri. Itu sebabnya orang yang sombong akan hancur kalau tidak mau merendahkan diri. Nah, itu sebabnya kita harus sabar. Tuhan mau supaya kita sabar. Kita tetap sabar, dan sebab Ia akan memunculkan, ya, memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi di dalam Mazmur 37 ayat 6 ini dikatakan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, luar biasa. Nah, itu sebabnya pagi hari ini mari kita tidak usah membela diri. Saya benar, saya seperti ini. Tuhan akan membela engkau sesuai dengan kebenaranmu yang engkau hidupi daripada firman Tuhan. Pada saatnya nanti kebenaran itu tidak bisa ditutupi oleh apapun. Tapi kalau sebaliknya, kalau engkau hidup tidak benar, sebaliknya kalau engkau tidak menghidupi firman Tuhan, Tuhan akan semakin memunculkan ketidakbenaran dalam hidup. Itu sebabnya ada orang berkata, kalau orang berdusta, ya, dia akan berdusta berapa kali untuk menutupi rasa dustanya. Nah, dia akan berdusta. Jadi berdusta, berbohong terus untuk menutupi kebohongan itu. Tetapi kalau orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, dikatakan, ya, dimunculkan kebenaranmu. Artinya kebenaran yang dia hidupi dalam hidupnya seperti terang. Ya, terang, karena Tuhan itu membuat hati kita terang, karena ada terang firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa menerangi orang lain, menerangi yang ada di sekitar kita, karena di hati kita tidak ada kegelapan. Dan dikatakan seperti terang dan hakmu seperti siang. Waduh, luar biasa. Kadang kita tidak diperlakukan secara adil, tetapi apakah Tuhan tidak adil kepada kita? Tuhan tetap adil kepada kita. Pada saatnya Dia akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan,
sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, yang setia kepadanya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini biarlah saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, jadilah orang yang benar, yang menghidupi kebenaran dalam kehidupanmu setiap hari. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Dalam berperilaku, dalam beraktivitas, apapun itu, kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tetap meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu. Tuhan membela firman-Nya dalam kehidupanmu. Dan lakukan terus, sekalipun orang tidak memperdulikanmu, sekalipun diolok, sekalipun dihina, sekalipun difitnah, tetapi tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena seperti firman Tuhan tadi, Yohanes 17 ayat 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata firman itu yang menguduskan kita juga. Ada 3 yang menguduskan. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua darah Yesus, yang ketiga Roh Kudus. Nah, saya berharap pagi hari ini, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau mulai berubah cara berpikirmu, hatimu yang lalu tidak mau mengampuni, tidak mau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Mulai saat ini hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Saya percaya engkau tetap diberkati, engkau tetap dibenarkan oleh Tuhan, dan engkau tetap ada damai sejahtera dalam hidupmu, ada kekuatan dalam hidupmu, ada semangat dalam hidupmu, karena semangat itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, diberikan oleh Roh Kudus kepadamu untuk menghidupi, untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, yang terakhir saya mau katakan, tetap bertahan di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong engkau, membela engkau tepat pada waktunya. Amin. Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadaku. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Tuhan yang ada di rumah, saya akan mendoakan. Haleluya. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan jemaat yang terangkat di hadirat. Amin. Mereka butuh firman-Mu, mereka butuh kekuatan, mereka butuh Roh Kudus untuk menguatkan mereka, untuk menghidupi firman-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu, karena kami sadar juga bahwa ada yang tidak senang kalau kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami percaya juga Engkau menolong setiap jemaat-Mu supaya tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya dalam menjalani kehidupan ini, dalam berperilaku, dalam berkata-kata, apapun yang dihadapi, kami tetap hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan pada akhirnya Engkau meneguhkan firman-Mu, Engkau membela orang yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga Engkau memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati, oh Tuhan, kehidupan rumah tangga mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan, semangat menjalani kehidupan ini. Kami percaya jemaat-Mu Tuhan dikuatkan hari ini, diberikan hati yang baru, semangat yang baru dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan Engkau juga memproteksi jemaat-Mu dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau tolong, oh Tuhan, di dalam masa new normal ini. Oh Tuhan, kami beraktivitas, tetapi kami harus memproteksi hidup kami dengan menjalankan protokol kesehatan yang berdisiplin dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, bagi seluruh rakyat Indonesia dalam beraktivitas, dalam bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet Indonesia Maju, oh pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, lurah, RW, RT Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga kesehatan, dokter dan para perawat yang berhadapan langsung merawat pasien COVID-19 juga. Engkau memberkati, Engkau melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa virus Corona ini dihapus dari muka bumi dan dari Indonesia, sehingga kami bebas beraktivitas, kami bebas melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa kami. Oh TNI yang menjaga perbatasan negara kami juga Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga untuk rencana pilkada serentak. Oh kami berdoa Engkau tolong Tuhan anggota KPU, tolong Bawaslu, semua oh Tuhan komponen bangsa, oh Tuhan bersinergi Tuhan untuk mensukseskan Tuhan pemilihan di setiap provinsi dan kabupaten kota. Kami berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya di setiap provinsi dan setiap kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan, oh Tuhan, pemimpin kami percaya terpilih pemimpin yang terbaik untuk 5 tahun ke depan membawa setiap daerah, oh Tuhan, untuk pemimpin yang baru yang didukung oleh rakyat dan memperhatikan, oh Tuhan, kemajuan oh daerah masing-masing dan khususnya Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Khususnya kami berdoa di Kabupaten Malang juga Engkau memberkati, oh Tuhan, untuk pemilihan kepala daerah Engkau campur tangan. Kami berdoa supaya terpilih pemimpin yang terbaik dari Tuhan untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua yang ada di hadirat-Mu saat ini. Baik di dalam ruangan ini kami sudah diberkati Tuhan. Yang ada di rumah sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah Engkau sudah dikuatkan. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat, anugerah, rahmat, sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus.
oleh penghiburan, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu, sehingga engkau menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran dalam hidupmu setiap saat. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, Roh Kudus menolong engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah raya ini. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.